وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الله يعلي درجاتهم انفعنا بأسرارهم في الدين والدنيا الآخرة. لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man walah, amma ba'd. Qala musanniful kitab rahimahullah. Wal jaizu walladhi yusaddiqul aqlu bi wujudihi taratan wa bi adamihi ukhra, ka wujudi walad li zaidin. Fa idza qala qail anna zaidan lahu walad jawazu aqluka sadaqa dzalika. Wa idza qala inna zaidan la walada lahu jawazu aqluka sadaqa dzalika wa wujudi walad li zaidin wa adamuhu jaizun yusaddiqul aqlu bi wujudihi wa adamihi. Fahadhil aqsamu salasah yutawaqqafu 'alaiha fahmal aqaidi. Fatakunu hadhihi salasah wajibatun 'ala kulli mukallaf min dzakarin wal unsa li'anna ma yutawaqqafu 'alaihi al-wajib yakunu wajiban. Para jamaah kamu muliakan, alhamdulillah, memasuki hari atau memasuki malam yang ke-5 ya. Pada malam ini kita sampai pada pembahasan sifat hukum akal. Kemarin sudah kita urai tentang wajib dan mustahil akli. Pengertian wajib dan mustahil akli. Dan malam ini kita lanjutkan pembahasan yang ketiga dari sifat hukum akli, itu adalah jaiz. Dan apa yang disebut jaiz akli? Yaitu yang mana dibenarkan oleh akal keberadaannya sesuatu dan ketiadaannya yang lain. Beradaannya sesuatu ataupun ketiadaannya sesuatu yang lainnya, dia lainnya wajib, lainnya daripada wujud ya, dan wujud sekali, adam juga sekali. Sebagaimana digambarkan di sini, kayak adanya anak bagi seseorang yang namanya Zaid. Si Zaid itu
Seperti bila mana orang bertanya gini, bahwa si Z itu mempunyai anak, mamanya ya. Akal tentu bagaimana? Mengatakan boleh. Kebolehan bagi si akal itu akan dibenarkan oleh akal kita. Maunya si Z itu ditanyakan, Z itu punya anak, ya boleh saja. Kan mengatakan boleh saja itu benar nggak menurut akal itu? Dibenarkan nggak? Benar? Nah. Dan apabila dan ketika dikatakan Z tidak punya anak, misalnya nggak beranak juga boleh. Punya anak ya boleh, nggak punya anak juga boleh. Bagi dirinya si Z misalnya. Nah yang demikian itu dibenarkan oleh akal kita enggak? Kalau kita mengatakan benar saja, benar itu. Z punya anak ya boleh, nggak punya anak juga boleh. Maka bisa disimpulkan begini. Z punya anak ya. Z punya anak atau tidak punya anak itu boleh. Punya anak ya boleh, nggak punya anak juga boleh. Kenapa boleh? Karena dikatakan di sini adalah jaiz yusaddiqul aqlu bi wujudihi wa ada. Nah, kan mengatakan adanya si Z punya anak atau tidak adanya si anak bagi si Z itu boleh saja. Nah, jaiz dan mungkin itu sama pengertiannya. Jaiz atau mungkin sama. Ya, kita kemarin gambarkan ya. Seperti tadi telur ayam itu, telur ayam ini kita gambarkan, ayam ini punya telur ayam ini boleh menetas jadi ayam juga boleh, nggak jadi ayam juga boleh. Tidak bisa ngomong mustahil telur ini mengeluarkan ayam, mustahil. Mana ayam ini tidak akan keluar dari telur ini, ya mustahil, nggak bisa dikatakan mustahil. Boleh saja. Telur ini tidak netes ayam juga boleh. Mengatakan bolehnya menetas, bolehnya tidak menetas telur ini ya boleh, itu katakan boleh ini adalah dibenarkan oleh akal. Tapi kalau ngomong mustahil ayam ini, mustahil telur ini menetas jadi ayam, ya itu tidak dibenarkan. Atau wajib telur ini menjadi ayam, ya tidak dibenarkan karena bukan peletakan wajib maupun mustahil. Jadi selainnya wajib dan mustahil itu adalah jaiz. Seperti contoh seperti tadi itu menggampangkan saja. Itu yang doruri namanya. Ya. Yang berkaitan kepada yang doruri. Nah. Kemudian sini katakan bahadil aqsamu salasah, maka dengan ini mengetahui tiga perkara tersebut itu didahulukan sebelum membahas tentang aqaid yang 50. Jadi sebelum membicarakan tentang akidah yang 50 itu, maka
ditata dulu akalnya. Karena 50 akidah ini sebagian nanti akan membicarakan wajib bagi Allah, sebagian akan membicarakan sifat yang mustahil bagi Allah, sebagian lagi akan membicarakan tentang perkara yang jaiz bagi Allah. Maka sebelum membicarakan tentang aqaid ini harus paham dulu tentang hukum akal. Seperti kita akan bicarakan nanti ya, sebelum memahami hukum syariah, kita bicara syariah ya harus wajib mengetahui mana wajib, mana haram, mubah, makruh, dan sunnah. Itu sifat hukum syar'i ya. Sifat hukum akal ya wajib, mustahil, dan jaiz. Maka keberadaan inilah 3 perkara itu wajib bagi tiap-tiap mukallaf, baik itu laki-laki maupun perempuan, mengetahuinya. Jadi wajib mengetahui hukum akal ini ya. Ini adalah sebuah syarat. Karena peletakannya wajib ini sebagai syarat. Ya, syarat. Ya, makrifat itu bil uqul. Pengetahuan ini harus diketahui dengan akal, karena takot yang 50 ini adalah konsekuensinya akal mengetahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jaiz bagi Allah. Jadi apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul, dan apa yang jaiz bagi Rasul. Alasannya di sini kenapa orang mukallaf itu wajib mengetahuinya? Alasannya li'anna ma yutawaqqafu alaihil wajib yakunu wajiban. Maka apa-apa yang berhenti sebelumnya mengetahui kepada yang wajib, maka mengetahuinya juga wajib. Karena makrifat kepada Allah itu wajib, maka mengetahui hukum akal juga wajib. Nah, seperti gini. Sholat itu menjadi kewajiban bagi seorang Islam. Dalam sholat itu apa yang wajib dilakukan? Tentu rukun. Orang melakukan sholat itu wajib mengetahui rukunnya. Nah, seperti bersuci. Bersuci ini bukan rukun sholat, tapi kenapa wajib dilakukan ketika akan melakukan sholat? Di takbiratul ihram, niat itu bagian daripada rukun sholat. Tapi umpamanya kok tidak melakukan atau tidak menjalankan, tidak bersuci dulu, maka bisa nggak dihukumi sholat? Padahal yang namanya bersuci bukan salah satu rukun sholat, tapi syarat wajibnya sholat. Sebelum melakukan rukun itu harus memenuhi syarat dulu. Lah, wajibnya mengetahui sifat-sifat Allah itu wajib syar'an namanya. Wajib mengetahui sifat-sifat. Tapi wajib makrifat, syaratnya adalah akalnya harus tertata dulu. Karena dari
mengetahui makrifat ma yajibu fi haqqihi ta'ala, ya. Makrifat kepada Allah itu adalah mengetahui apa yang wajib bagi Allah, kebalikannya apa yang mustahil bagi Allah dan apa yang jaiz bagi Allah. Lah wajib, mustahil, jaiz ini adalah sifat hukum akalnya. Maka mengetahui wajib akli, mustahil akli dan jaiz akli itu jadi wajib bagi tiap-tiap mukallaf. Jadi seandainya orang akan membicarakan sifat-sifat Allah kok tidak paham wajib, mustahil, jaiz, ya itu namanya orang nggak waras. Paham, namanya paham ilmu alat. Bacanya kitab bisa, benar bacanya kitab benar. Karena dia belajar kaidah bahasa. Tapi ketika ditanyai hukum akal nggak bisa menguraikan apa yang wajib, apa yang wajib, apa yang mustahil, nggak mengetahui makna wajib, tidak mengetahui makna mustahil, ya itu namanya akalnya belum beres. Lah kalau akalnya belum beres, membahas tentang sifat-sifat Allah jadi beres apa enggak? Enggak, nanti akan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah, Allah Ta'ala kok punya sifat mustahil, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Nanti ketika ditanya lah, seandainya begitu tidak ada yang mustahil bagi Allah, Allah Ta'ala itu naik sepeda bagaimana? Mungkin enggak? Mungkin enggak mungkin, mustahil lah. Itu kan namanya ngomong mustahil. Itu namanya ya berarti belum apa? Akalnya belum beres. Orang yang akalnya enggak beres itu mau membicarakan agama, ya tetap nggak beres. Karena syaratnya orang beragama itu akalnya beres. Ini kayak orang, saya sendiri kadang-kadang melihat keanehan, keajaiban ya. Kita lihat yang sudah mempunyai, sudah ahli ceramah ke sana kemari, sudah diundang ustadz, diundang kiai, tapi ketika bicara tentang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dia kaget. Masa ada yang mustahil bagi Allah? Ini sudah diundang jadi khotib, sudah diundang menyampaikan ceramah agama, tapi akalnya kok nggak beres. Modalnya ngamuk lagi kadang-kadang. Ini kalau kita lihat dari, ya ternyata ya orang membahas tentang kebenaran Allah ya, tentang sifat-sifat ketuhanan Allah, yang membahas justru orang-orang yang dianggapnya remeh. Yang preman kumpul-kumpul kok zikrillah misalnya ya, membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Ada preman ngaji tauhid, ini luar biasa kehebatan, namanya sesuatu yang hebat lah. Di tengah-tengah para khotib sudah tidak mengkaji ilmu tauhid, ini kok masih ngaji ilmu tauhid. Nah, orang yang ngaji ini adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Orang ngaji itu tandanya orang akan selamat. Beda yang namanya mengandalkan doa saja. Namanya orang berdoa itu kan pribadi, nggak menguntungkan agama sama sekali. Orang doa itu orang namanya orang berdoa terus sana doa, ngajarin doa dan sebagainya, itu termasuk kepentingan pribadi apa kepentingan agama itu. Orang yang membicarakan tentang haram, tentang hukum-hukum Allah, hukum-hukum Nabi, tentang hukum-hukum agama, itu menguntungkan agama apa menguntungkan pribadinya? Itu menguntungkan agama. Dengan orang kesana kemari istighosa, kesana kemari kumpul-kumpul ya, tabarukan sana, tabarukan sini, ya itu namanya kepentingan pribadinya. Orang minta kepentingan siapa? Kepentingan pribadi. Padahal minta itu kalau dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu terwujud, ya dikasih. Kalau Allah Ta'ala menghendaki tidak, ya tidak bakal terwujud.
Apa setiap permintaan doa itu pasti dikabulkan? Oh, enggak. Tapi jangan disalahkan. Itu urusan pribadinya. Tapi kalau sudah bicara tentang hukum, mana yang diharamkan, mana yang diwajibkan, artinya mengkaji hukum mana yang haram, mana yang wajib, mana yang harus diketahui dan mana yang tidak harus diketahui. Hukumnya membicarakan tentang hukumnya zina, dan membicarakan hukumnya sholat, tentang membicarakan tentang hukumnya ngaji tauhid dan sebagainya. Itu yang menguntungkan syariat Islam. Selama orang itu masih membicarakan hukum syariat, itu agama masih berjalan. Tapi kalau sudah tidak bicarakan syariat ini, hukum syariat sudah tidak pernah dibahas, tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dikaji, harapannya agama akan hilang. Saya lihat itu di daerah-daerah seperti Priok, preman-preman pada ngaji tauhid ini luar biasa. Mudah-mudahan ya, ini tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala ya. Dibanggakan oleh Nabi. Di sini katakan, kemudian di annama yataqaful wajib yakunu wajiban, hingga sampai qala bal qala Imam Haramain anna fahma hadhil salasah ya nafsul aqlu. Imam Haramain itu mengatakan begini, hingga saya memang mengatakan bahwa memahami tiga perkara daripada hukum akal itu ada nafsiahnya orang yang berakal. Ada jati dirinya orang yang berakal itu yang bagaimana? Disebut orang yang berakal begitu ya. Disebut orang yang berakal itu adalah orang yang mengetahui makna wajib, makna mustahil, dan makna jaiz menurut akal. Itu nafsiahnya orang yang berakal. Maka sebaliknya, man lam ya'rif makna wajib, mustahil, dan jaiz falaysa biaqilin. Sebaliknya yang termasuk tidak memasukkan orang yang berakal lah. Jadi nafsianya orang yang berakal itu orang yang mengetahui makna wajib, makna mustahil, dan makna jaiz. Sebaliknya yang tidak mengetahui makna wajib, makna mustahil, makna jaiz itu falaisa biaqilin bal huwa majnun. Ya. Orang yang tidak mengetahui makna wajib, makna mustahil, makna jaiz akal, itu orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal itu sama dengan orang apa? Sama orang majnun. Namanya di sini orang gila itu funun, al-majnun funun. Orang gila itu punya tingkatan-tingkatan, ada bertingkat-tingkat. Ya orang begini contohnya. Orang nggak tahu dirinya punya uang, begitulah, walaupun di kantongnya ada uang tapi nggak tahu punya uang. Itu bisa menggunakan uangnya nggak? Karena dia tidak tahu uang itu dia punya uang atau tidak. Nanti orang yang sebenarnya orang yang punya duit misalnya begitu tapi tidak menggunakan duitnya, apa bedanya dengan orang yang tidak punya duit? Orang yang dianggap punya akal tapi tidak pernah menggunakan akalnya, ya sama dengan tidak punya akal. Nggak sampai ngomong begini, wong untuk mengetahui tentang Tuhan kok pakai akal begitu. Jangan pakai akal dong, sama dengan orang mau belanja kok pakai duit, jangan pakai duit dong. Ini kira-kira akan kita ikutin nggak pendapat orang begini? Walaupun kelihatannya ganteng, pakaian necis, pakai sorban lagi kan gitu. Bawa kitab lagi, tapi ketika ditanya apa yang wajib bagi Allah Kang, apa yang mustahil bagi Allah Kang, jangan ngomong ustadz, karena ustadz itu orang yang punya
penghormatan di dalam agama. Kok mustahil, Tuhan punya sifat mustahil? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Udah, jangan dilanjut. Karena apa? Jelas ini orang nggak punya akal. Nah kalau orang gila telanjang juga pantas. Bawa kitab pantas nggak? Ya nggak pantas orang gila bawa kitab. Orang gila itu mau pakai pakaian aja nggak pantas. Orang gila sih ya. Tapi kok dia pakai pakaian, bawa kitab segala, ya namanya orang gila itu pakai pakaian gilanya ya tetap. Ya. Ini kan sudah orang gila begini sudah merajak, sudah keluyuran kemana-mana dah. Ada orang gila masuk ke masjid kita larang nggak? Lah kalau kita nggak tahu dia gila itu lebih berat lagi. Malah kadang-kadang disuruh khotib lagi. Ternyata gila, aduh. Taunya gila bagaimana? Ntar kalau udah bicara kelihatan. Orang-orang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wajib bagi Tuhan memberikan rezeki bagi hamba-hambanya. Lah kok wajib? Jadi sudah tidak bisa menyamakan mana yang wajib, mana yang mustahil. Enggak mengatakan begini. Tidak masuk akal Nabi itu beristisra. Nabi dijalankan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ya, ke Masjidil Aqsa dalam tempo yang sangat cepat sekali. Enggak masuk akal. Semua apa yang dikatakan jaiz tidak masuk akal. Ya namanya tidak masuk akal itu karena dia tidak punya akal, yang tidak masuk akal. Ya orang nggak punya kantong duit, ya nggak bisa, nggak masuk kantong ya. Karena apa? Nggak punya kantong. Ya orang teriak-teriak, nggak punya kantong duit, tapi megang duit. Kenapa kok nggak ente kantongin itu duit? Nggak masuk kantong. Ya karena nggak punya kantong. Nggak punya akal, karena nggak masuk akal. Karena apa? Nggak punya akal. Nah orang yang tidak punya akal itu ya tadi sama dengan strip. Punya strip walaupun gilanya nggak pakai nomor lah ya. Tapi sudah ya dipantesin sajalah. Ya sampai di sini sangat penting sekali. Penting sekali memahami sifat-sifat hukum akal, wajib, mustahil, dan jaiz. Sehingga barang siapa tidak mengetahui makna wajib, makna mustahil, dan makna jaiz, falaisa biaqilin. Tuh jelas. Begini. Fa idza qila huna, maka ketika diperbincangkan di sini, ya, itu mengambil contoh. Al-qudratu wajibatun lillah. Persifatan kudrat atau persifatan kudrat itu wajib bagi Allah. Mempunyai makna yang bagaimana sih? Kan begitu kan? Al-qudratu wajibatun lillah. Persifatan kudrat itu wajib bagi Allah. Itu punya makna apa? Ya itu ya. Itu punya makna adalah ya la yusaddiqul aqlu bi adamiha. Tidak dibenarkan oleh akal tiadanya sifat kudrat bagi Allah Ta'ala. Nah itu maknanya apa? Li'annal wajib huwaladzi la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Karena yang namanya wajib itu tidak dibenarkan oleh akal siapapun, itu tiadanya perkara atau tiadanya sifat itu. Semuanya tiadanya sifat kudrat bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Maka wajib adanya sifat kudrat. Jadi gambarkan la yusaddiqul aqlu bi'adamiha, tidak dibenarkan oleh akal tiadanya sifat kudrat bagi Allah Ta'ala, maka wajib
persifatan kudrat. Itu sebagai penggambaran. Nah ini wajib kudratullah atau wajib persifatan kudrat bagi Allah. Wajib di sini itu wajib yang nadzari, bukan wajib yang daruri. Kayak gambarannya wajib menempatnya jirim, gitulah ya. Wajib menempatnya jirim itu sudah tiap-tiap akal nemu. Tapi kalau wajib bagi Allah, wajib persifatan kudrat bagi Allah, itu tidak tiap-tiap akal nemu. Tapi nggak mau mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu berkuasa, menguasai alam semesta, ya itu nemu. Tapi ketika menetapkan hukumnya, lah itu menguasai, Allah Ta'ala itu berkuasa, menjadikan alam itu wajib apa enggak? Wajib maknanya apa? Nah, gitu. Ya maknanya apabila tidak mengiktikadkan, tidak mempercaya, mengimani bahwa Allah Ta'ala itu menguasai alam, maka itu dosa besar. Lah itu beda makna namanya. Itu maknanya maknanya bukan yang begitu. Karena yang namanya wajib dalam arti ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi itu makna lain, bukan makna yang dibahas di dalam ilmu tauhid. Jadi jarang sekali kalau nggak belajar ilmu tauhid, nggak belajar mana wajib, mana mustahil, dan mana jaiz, nggak bakal bisa menetapkan ini, nggak paham dan maknanya. Nah, kama taqaddam, sebagaimana yang telah dibicarakan tadi. Beda dengan makna wa amal wajib bimana ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, itu beda makna. Itu bukan pembahasan dalam ilmu tauhid, itu pembahasan di dalam ilmu fikih. Barang siapa yang mengerjakan dapat pahala, ya kan? Barang siapa yang meninggalkan mendapatkan dosa. Itu bukan di dalam ilmu tauhid, itu ilmu lain, ilmu fikih, itu pembahasannya gitu. Makanya wajib menurut akal atau wajib menurut syar'i itu berbeda makna. Kalau wajib yang menurut syar'i itu seperti tadi, yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Siapa saja yang melakukan dapat pahala, siapa saja yang meninggalkan dapat dosa. Mana kita wajib bagi kita meyakini Allah Ta'ala itu berkuasa, Allah Ta'ala punya sifat kuasa. Itu wajib di situ dimanakan adalah siapa yang mengakui bahwa Allah Ta'ala itu punya sifat kuasa, maka orang itu dapat pahala. Itu bukan makna di sini, bukan. Orang mengkaji tauhid ini tidak ada kaitannya dengan memberi dengan pahala ataupun dosa, enggak membicarakan tentang hukum-hukum itu. Itu pada perkara lain, namanya bukan perkara di dalam ilmu tauhid. Makanya orang belajar ilmu tauhid adalah malas nggak membicarakan tentang pahala sih masalahnya. Wajib bukan pahala. Sebaliknya mustahil. Apa mustahil? Jadi mana bicara pahala apa enggak? Cuma bicara ini nggak paham, ini bodoh, kan begitu doang. Orang nggak paham wajib mustahil itu termasuk adalah orang bodoh. Orang bodoh itu tidak masuk golongan orang beriman, karena orang beriman itu wajib wajib makrifat, wajib berpengetahuan. Jadi kembali yang namanya wajib di sini yusabu ala fi'lihi wa yuqabu ala tarkihi fahuwa makna akhar. Maka itu makna yang lain. Laisa murad fi ilmi tauhid, bukan yang dimaksud di dalam ilmu tauhid. Yang dimaksud dengan ilmu tauhid wajib itu adalah ma yatasawwaru fil aqli adamuhu, apa yang tidak tergambar oleh akal tiadanya, itu wajib yang dibahas di dalam ilmu tauhid. Maka fala yastabaha alaikal amru, maka janganlah kamu mencampur adukan perkara.
Mencampur akli perkara itu menyamakan wajib syar'i ya dengan wajib akli dikatakan sama, itu beda ya. Jangan campur aduk wajib akli wajib syar'i, itu beda. Naam, akan tetapi lau kila yajibu ala mukallaf i'tiqadu qudratullahi ta'ala kanal makna yusabu ala zalika wa yu'aqabu ala tarki zalika, maka fafarik baina an yuqala i'tiqadu kaza wajibun. Umpamanya ada yang mengatakan begini, akan tetapi ada yang mengatakan begini. Mengiktikadkan Allah Ta'ala itu bersifat mampu, itu mempunyai makna. Siapa yang mengiktikadkan Allah Ta'ala bersifat mampu, maka akan mendapatkan pahala. Dan siapa yang tidak mengiktikadkan akan mendapatkan siksa, misal begitu. Maka pisahkan, jangan dicampur adukkan paham-paham yang demikian, jangan dia campur-campur. Itu beda ya. Ya, sampai diperingatkan di sini ya, jangan mencampur adukan sebuah perkara dengan pembicaraan yang demikian. Seperti gambaran masalah lagi li'annahu idza qila al-ilmu wajibun lillahi ta'ala kanal ma'na anna ilma Allah ta'ala la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Seperti Allah Ta'ala itu wajib bersifatan mampu, punya makna. Tiadanya wajib bagi Allah bersifatan ilmu, punya makna adalah tidak dibenarkan oleh akal. Tiadanya Allah Ta'ala itu tidak bersifatan ilmu. Tiadanya Allah Ta'ala bersifatan ilmu itu mustahil. Maka adanya Allah Ta'ala itu bersifatan ilmu wajib. Itu maknanya sebagaimana seperti yang tadi. Bukan maknanya siapa yang mengiktikadkan Tuhan itu bersifatan ilmu, maka akan mendapatkan pahala. Dan siapa yang mengiktikadkan Tuhan itu tidak bersifatan ilmu, maka tidak akan mendapatkan pahala, sebaliknya akan mendapatkan siksaan. Itu makna yang lain, bukan makna di sini. Jangan dicampur adukan. Wa amma idza qila i'tiqadul ilmu wajibun kanal makna yusabu an i'tiqadu dzalika wa yu'aqabu ala illam ya'taqid fahris alal farqi bainahuma. Maka cepat kamu, jangan ditunda-tunda lagi untuk memisahkan hal-hal pengertian yang demikian. Jadi langsung saja. Mana ya ada yang mempunyai pengertian demikian, ya harus tinggalkan dah. Harus kita tinggalkan dari paham-paham yang demikian. Karena wala takun mimman qala da fi i'tiqad alladzi fayakun imanuka mukhtalifan fihi. Sangat dijadikan sebuah peringatan keras. Dan janganlah kamu artinya menjadi orang yang taklid di dalam akidah agama. Karena alasannya apa? Kalau taklid dalam akidah agama, fayakunu imanuka mukhtalifan. Apabila kok taklid dalam urusan akidah agama, iman kalian itu diperselisihkan dalam hal sahnya. Jadi imannya orang taklid bagaimana sih? Ya mukhtalaf. Diperselisihkan karena sahnya iman itu makrifat. Nah, kalau taklid itu keluar dari makna makrifat. Dan taklid itu sama dengan tidak tahu. Wong katanya itu kan tidak tahu sendiri.
Walaupun itu benar, tapi itu katanya. Jadi membenarkan katanya bukan melihat sendiri. Kalau melihat sendiri itu membuktikan sendiri itu pakai dalil tanggung jawab. Jadi orang yang mengenal Allah Ta'ala, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu punya tanggung jawab sendiri. Enggak bisa katanya Habibmu misalnya ya. Katanya Habibmu Allah Ta'ala itu bersifat mampu. Ya itu usahanya dia, kita enggak boleh tahu. Artinya tahunya bagaimana Allah Ta'ala bersifat mampu. Katanya ya sama dengan tidak tahu. Apalagi sampai ragu, wah semakin makin dah. Ya. Jangan sampai iman kalian itu iman yang mukhtalafan fihi. Karena iman yang mukhtalaf itu sampai diucapkan fatukhallidu finnar, maka akan menempati posisi neraka yang kekal. Jadi orang yang beriman, orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala, apakah orang itu akan masuk? Ya masuk juga, masuk neraka, tapi bukan neraka yang kekal. Karena ada neraka yang kekal, ada neraka yang tidak kekal. Ada neraka penghapus dosa, bukan penghapus kafir. Kalau kafir nggak terhapus. Mudah-mudahan kita jangan termasuk golongan orang-orang yang masuk neraka yang kekal gitu ya. Kata siapa masuk neraka yang kekal? Kata siapa imannya diperselisihkan? Itu indama yaqulu la yakfi taqlid. Bagi ulama yang berbicara iman itu tidak mencukupi dengan taklid. Karena taklid sama dengan tidak tahu. Iman itu harus didasari dengan pengetahuan. Kalau iman tidak didasari dengan pengetahuan, itu imannya diperselisihkan sahnya. Qala Sanusi, berkata Syekh Sanusi, ini yang tidak mendukung orang taklid di dalam iman. Di antaranya adalah Syekh Sanusi. Mengatakan begini, menggambarkan begini. Idza qala, ketika orang yang taklid itu berbicara, ada orang taklid itu ngomong begini. Ana jazimun bil aqaid. Saya itu mantap, enggak ragu tentang akidah, tentang akidah 50 misalnya ya. Kita kan ngomong akidah yang 5. Saya tidak ragu tentang akidah ketuhanan. Walau quti'tu qut'an sekalipun saya dipotong-potong, saya tidak akan ragu sama sekali. Walaupun saya dipotong-potong, saya itu tetap mengakui bahwa Allah Ta'ala itu bersifatan qudrat. Jadi karena mengakuinya itu berdasarkan kata gurunya lah. Seperti orang-orang taslis ya. Orang-orang taslis itu walaupun ente acungin golok sekalipun suruh mengakui sebagaimana keyakinannya orang Islam, ya dia bertahan. Apa kata pendetanya, apa kata yang membaptis dia, yang sudah menanggung surga lah. Jadi surga itu tanggung jawabnya para pembaptis lah. Nanti karena begitu gampang. Mereka slogannya kan enak sekali. Kalau kamu mengikuti ajaran kita, kata mereka itu ya, kelak kamu akan bertemu dengan Bapak di surga. Karena Bapak kita itu ibaratnya adalah, yang digambarkan mereka itu adalah pengembala domba-domba yang tersesat. Jadi manusia dianggap apa? Domba. Itu mereka punya begitu. Seandainya kamu iman dengan mereka, kelak kamu akan berjumpa Bapak di surga. Karena Bapak adalah pengampun, penebus dosa bagi orang
Trinitas. Itu mereka sudah begitu slogannya, ya orang pada seneng lah ya. Lalu itu sudah payah-payah amal, ya kalau dimasukkan ke surga itu, ya mungkin saja kan kitanya, wong tanggung di situ nggak pasti. Ya. Orang beramal sudah sudah apa, pasti nggak masuk surga. Ya kalau dimasukkan ke surga, mudah-mudahan masuk surga. Lah orang taslis nggak mau mudah-mudahan, pasti dah. Ini sudah amal kita benar-benar sudah sedekahnya bertikal-tikal, kok mudah-mudahan. Ya mereka nggak mau yang mudah-mudahan, karena mudah-mudahan itu adalah orang goblok bagi dia kan begitu. Sudah amal kok makin mudah-mudahan. Simbolnya orang goblok kan begitu. Nah, kalau yang demikian dia ngomong pasti itu kata orang-orang spekulasi kan. Ya namanya spekulasi itu kan namanya gini, lebih baik orang goblok daripada spekulasi. Ya, namanya spekulasi itu kan ngawur. Kalau orang goblok bisa ngawur enggak? Orang goblok itu enggak bisa dikatakan ngawur, tapi kalau orang spekulasi mbahnya goblok begitu. Orang ngerjakan sesuatu kok spekulasi kayak ini, orang namanya ini kabel ini nyetrum apa enggak, spekulasi pegang saja lah. Nah kalau kau enggak megang kabel kenapa? Enggak tahu kalau itu udah setrum, saya enggak berani dah. Goblok itu biar goblok enggak apa-apa dah. Nah ini sudah beramal, sudah apa? Mudah-mudahan masuk surga. Bukan amalnya sebuah jaminan. Ya enggak maulah mereka. Jadi amal saya ini, sedekah saya payah-payah itu pagi sore mamanya dia masuk ke ya penginjil lah, masuk ke gereja dan sebagainya, nyanyi-nyanyi, mereka anggap itu adalah ibadah lah ya, ibadah mingguan kan. Nah ibadah mingguan itu mereka tanya, ente sregep atau semangat masuk ke gereja mengadakan kidung-kidung gereja ya, puji-puji, itu pasti enggak ente masuk surga? Pasti. Karena masalah surga dan neraka itu semua agama samawi mengakui. Beda sama ateis ya, kalau ateis lagi enggak membahas ateis ya. Itu begitu. Mereka adalah iman mereka iman yang taklid, tapi di sini adalah taklid yang batal. Nah ini yang pakai mudah-mudahan nggak mau. Ada yang terima mudah-mudahan, ada yang menerima tidak mudah-mudahan. Nah orang yang mengakui tentang kebenaran Allah itu adalah Tuhan, tidak ada duanya, apalagi kok tiga, duanya aja nggak ada duanya. Maka orang tersebut itu mudah-mudahan tergolong orang yang tidak akan masuk neraka selamanya. Karena amal yang tidak ditimbang itu adalah masalah pengakuan tentang Allah itu adalah Tuhan. Dimasukkan ke neraka ya tetap dia mengakui Allah adalah sebagai Tuhan. Tidak dimasukkan ke neraka juga dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Jadi mengakui kebenaran itu ya absolut sekali, bukan karena dibayar. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan, dibayar enggak? Enggak dikasih surga. Jadi ente dikasih duit ya Allah Ta'ala tetap bersifatan Tuhan, ente enggak dikasih juga Allah Ta'ala bersifatan Tuhan. Jadi enggak berubah sama sekali. Itu kebenaran yang absolut itu begitu. Bahwa alam semesta itu sifatnya mungkin ada, mungkin tidak ada, tidak wajib ada. Ya itu karena itu penemuan akal demikian. Karena pernah nggak ada sih bisa punya alasan. Ente bisa mengatakan bahwa seluruh alam semesta itu tidak wajib ada, bagaimana? Ya karena pernah nggak ada. Semua saya saja itu pernah nggak ada. Usaha ini alam. Kita ini bagian dari alam. Pernah nggak ada apa yang sama dengan kita, itu pernah nggak ada, semua sama. Ini mengatakan la ilaha illallah itu nggak berurusan mau itu seorang yang mempunyai predikat kiai,
ya benar ngomong la ilaha illallah bahwa Allah itu adalah Tuhan itu adalah Allah. Nanti Tuhan itu hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, misalnya begitu ya. Allah itu adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu adalah Tuhan. Apakah ada Tuhan selain Allah? Akan dijawab la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena mengakui Allah itu adalah hanya Allah lah zat yang bersifatan Tuhan. Maka tidak ada zat yang bersifatan Tuhan, hanya Allah itu saja. Itu sudah benar begitu, itu dibawa sampai mati, digebukin juga tetap nggak bakalan berubah. Ngakui ente bahwa Allah itu tidak bersifatan Tuhan, ya nggak mau. Senajan ngakuin juga Allah Ta'ala bersifatan nggak bakalan berubah. Keyakinan yang demikian itu akan dibawa kemana-mana. Nanti Allah itu hanya Allah lah zat yang bersifatan Tuhan, itu maknanya hanya Allah lah zat yang wajib wujudnya. Karena itu adalah bahasa tauqif. Ngakuin dah. Beda dengan pembahasan yang tadi bahwa orang mengakui tentang i'tiqad, mengitikadkan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu bersifatan kudrat, tapi tidak melihat dalilnya, tidak membawa dalil, tidak dipandu oleh dalil, misalnya begitu. Sampai dia walaupun dia mengatakan ana jazimun bil aqaid walau kotok tukot ankut an, walaupun saya ini dipotong-potong sekalipun ndak arji an jazmi, saya tidak akan keluar dari keyakinan yang demikian. Bal yakunu mu'minan la arji an jazmi hada bal la yakunu mu'minan, akan tetapi yang demikian itu tidak termasuk golongan orang mukmin. Walaupun mantap-mantapnya, tapi tidak bisa menghadirkan dalil, itu tidak tergolong orang mukmin. Bal la yakunu mu'minan hatta ya'lama kulla aqidatin min hadhil khamsina bidaliliha, hingga sampai mengetahuinya tiap-tiap akidah yang 50 itu dengan atau dipandu dengan dalil. Jadi kita belajar mengetahui aqaid yang 50 itu ada diantarkan untuk mengetahui dengan dalil. Bukan hanya hafalan saja, bukan tahfidz saja ya. Bukan muhafadzah, menghafalkan aqaid yang 50 tapi tanpa dalil. Itu begitu. Wa taqdimu hadzal ilmu fardun, maka mendahulukan ilmu ini adalah wajib. Kama yu'khadhu min syarhil aqaid, sebagaimana yang diambil dari syarah ilmu aqaid. Jadi mengetahui ilmu akidah ini wajib sebelumnya. Jadi tidak ada ilmu yang setelahnya, inti setelah memahami, inti mau belajar ilmu apa saja itu aman sudah pada batas aman. Kalau belum memahami ini ya masih dalam batas batas tidak aman. Jadi tidak dalam keadaan selamat. Jalan kemana-mana itu sudah ada di dalam bahaya kekafiran. Tapi kalau sudah memahami aqaid yang 50 dengan dalil, itu mau dibawa ke angin apa saja enggak berubah, enggak. Tidak hanya yakin tapi tanpa dalil lah. Nah, yakin tanpa dalil ya tidak sah. Alasannya apa? Li'annahu ja'luhu asasan. Karena memahami akidah yang 50 itu dijadikan sebuah asas atau landasan beragama. Orang membangun agama didahului dengan memahami akidah imaniyah. Akidah imannya dibangun dulu. Karena akidah iman ini yang akan mendukung menjadi panduan untuk melakukan semua amal-amalan agama.
Annahu ja'alahu asasan yambana alaihi ghairuhu. Nah, mengetahui aqaid yang 50 ini menjadi asas terbangunnya agama. Maka fala yasihul hukmu, maka tidak sah hukumnya. Bi wudu'i syahsin, dengan wudu bersucinya seseorang, atau sholatnya seseorang, illa idza kana aliman bi hadzal aqaid, kecuali setelah mengetahui akidah yang 50 dengan dalil. Jadi ya namanya di sini menjadi syarat sih. Jadi amalan apa saja tidak dikatakan amalnya orang mukmin, begitulah, karena berwudu sholat itu adalah bagian dari amalannya orang mukmin. Sholat ya ta'abudan, berwudu ya ta'abudan, semua amalan-amalan itu punya nilai ta'abud karena ma'rifatil ma'bud, mengetahui yang disembah. Bersuci ya untuk membuktikan ketaatan kepada perintah. Nah, perintah berwudu, perintah sholat itu perintah untuk orang mukmin. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Ini ada kalimat nun taukid syakilah, itu menetapkan. Ya, artinya betul-betul jelas, begitulah. Menjelaskan bahwa sesungguhnya yang namanya sholat, kata-kata sungguh itu kan menjelaskan. Tidak ada ragu-ragu, ya. Taukid namanya. Bahwasanya inna sholata kanat, sesungguhnya sholat itu, adanya si sholat itu alal mukminin, bagi hanya untuk orang-orang mukmin. Jadi bukan sholat itu untuk orang umum, enggak. Sholat khusus untuk orang mukmin. Sholat. Nah, kalau kita bicara sholat di situ ya ada bersuci, ada berpakaian yang diperkenankan, berpakaian diperkenalkan untuk sholat, diperkenalkan untuk amalan-amalan Islam, itu adalah orang-orang yang telah beriman. Nah, kalau belum beriman bagaimana? Ya diperintah beriman. Diperintah beriman itu harus dengan makrifat, karena iman itu ditempuh dengan makrifat, bukan iman itu ditempuh dengan kebodohan. Nah, bodoh seperti tadi adalah taklid. Kalau sholat boleh harus taklid memang. Ya. Ada ilmu yang harus taklid, ada ilmu yang tidak boleh taklid. Ilmu yang tidak boleh taklid itu ilmu dalam hal membahas imaniyah. Nah, maka disimpulkan di sini fala yasihul hukmu bi wudu'i syahsun aw salatuhu illa idza kana aliman bi hadzal aqaid. Jadi jangan sekali-kali meremehkan, merendahkan ilmu akidah yang 50 yang didasari dengan hukum akal. Wajib mengetahui hukum akal sebelum membicarakan 50 aqaid itu didahului dengan memahami hukum akal. Itu begitu. Illa idza kana alim bil aqaid. Au jaziman biha alal khilaf bidzalika wa idza qila al ajzu, sebaliknya tadi. Dan ketika dibicarakan oleh seseorang al ajzu, lemah, itu mustahil alaihi ta'ala. Nah, kebalikan daripada wajib tadi kan. Kalau wajib tadi adalah al qudratu wajibun lillah, kebalikannya apa? Al ajzu. Al ajzu mustahilun alaihi ta'ala. Lemah itu, persifatan lemah itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Maknanya apa? Kanal makna annal ajza la yusaddiqul aqlu bi wuqu'ihi lillahi ta'ala. Bahwa sesungguhnya lemah itu tidak dibenarkan oleh akal, bi wuqu'ihi, itu menjadi sifatnya Allah Ta'ala. Wa wujuduhu wa kadza yuqalu fi baqil mustahilatan, itu dia kan di dalam ketetapan hukum-hukum mustahil.
Kemudian itu kebalikan daripada wajib itu mustahil seperti tadi ya. Tadi al-qudratu wajibatun lillah. Kebalikannya wal ajzu mustahilatun lillah. Kebalikan daripada wajib. Kemudian wa idza qila, maka ketika dibicarakan ya, razaqallahu zaidan fi dinanir. Ya, Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada Zaid dengan uang. Ya. Si Zaid itu direzekikan oleh Allah Ta'ala dengan uang. Maka dibicarakannya yukalu jaizun. Makanya Allah Ta'ala memberikan rezeki bagi kita semuanya jaiz. Nah kalau jaiz, ya boleh tidak kasih rezeki. Orang cari rezeki, orang cari duit pasti hasil enggak? Ya enggak pasti hasil. Nah kalau sudah enggak pasti hasil, sudah enggak usah cari duit, apalagi enggak cari, kan begitu ya. Wah, ada satu kisah kan begini. Pada zaman ada cerita salah satu di antara muridnya Ibrahim Al-Adhan ya. Yang itu seorang waliullah. Dia punya murid itu menjadi saudagar. Uangnya bertumpuk-tumpuk cari duit. Kalau dapat duit banyak kasihkan gurunya. Kalau dapat duit bagi ke saudara-saudaranya, bagi ke guru-gurunya. Enggak, dia setelah itu dia mau berangkat lagi, mau berangkat cari uang misalnya ya. Ke sebuah kota, luar kota. Dia di tengah perjalanan itu melihat ada seekor burung itu patah sayapnya. Nah, burung yang patah sayapnya itu jatuh, kan dia tidak bisa cari rezeki. Datang burung yang lain ngasih makanan sama yang patah. Terus dia berpikir, iya ya, seandainya saya tidak ngasih rezeki juga Allah Ta'ala kasih rezeki. Kenapa saya payah-payah cari rezeki? Pulang dia. Bilang lapor sama gurunya, guru saya itu mau berangkat cari duit, saya melihat burung patah sayapnya, pun dikasih Allah Ta'ala rezeki, ya, dengan ada teman-temannya nganterin makanan. Jadi saya berpikir buat apa taap-taap payah-payah saya cari rezeki. Kata gurunya itu benar, cuman kamu melihatnya goblok, kan begitu. Kok goblok bagaimana? Kamu itu ingin di posisi yang mana? Apakah kamu ingin di posisi yang dikasih, yang tidak usaha, apa ingin di posisi yang dapatnya usaha, apa yang tidak? Kalau ente artinya di posisi dapatnya adalah yang usaha, kamu bisa kasih orang-orang yang sayapnya patah. Seperti saya, kata dia. Itu kamu di posisi yang mulia. Karena yadul ulya khairun min yadi sufla, karena tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Kamu ingin posisi yang mana? Oh iya ya. Ini mendingnya punya guru ya. Dapat itu nggak menyimpulkan sendiri, dia tanya dulu sama gurunya. Ente pengen dapat rezeki yang ente usahakan, apa ente rezeki dikasih tapi tambah usaha? Ya sudah, kayak begitu saya kembali lagi aja. Ya begitulah. Begitu. Dia mendapatkan permasalahan, dia ingin seperti itu, dia tanya, malah disalahkan sama gurunya. Benar, tapi itu jadi salah apabila kamu jalankan. Berarti umpamanya orang makan bisa usaha, tangannya maju makan gitulah. Lah nggak usah dah, saya juga begini saja. Kalau Allah Ta'ala kasih rezeki tanpa makan juga, tanpa usaha tangan juga bisa. Itu orang goblok apa orang pintar tuh? Orang koplo, itu mah jadi kelihatan koplonya. Bener sih bener, tapi goblok. Wa idza qila razaqallahu wa zaitan bidinanir. Dan ketika dibicarakan Allah Ta'ala memberikan rezeki pada si Zaid dengan harta misalnya, itu yuqalu jaizun. Ya itu jaiz.
punya makna adalah anna dzalika la yusaddiqul aqlu bi wujudihi taratan wa bi adamihi ukhra. Jadi maknanya adalah anna dzalika yusaddiqul aqlu bi wujudi taratan wa bi adamihi taratan. Ini ada kalimat la ini salah ketik ya, ada salah ketik tuh. Kalau enggak mati jais itu la yusaddiqul aqlu bi wujudi taratan akhirnya wa bi adamihi taratan, tidak dibenarkan oleh akal terjadinya atau tidak terjadinya. Jadinya mustahil kalau begitu ya. Makanya orang baca kitab kok enggak paham maknanya, nanti ada kalimah la merubah makna, itu ada salah cetak itu. Kalau di kitab itu ada kalimah lanya enggak, Hasan? Oh, di sini ada kalimah lanya. Wa idza qila razaqallahu zaitan bidinanir yuqalu jaizun kanal mana anna dzalika la yusaddiqul aqlu bi wujudihi taratan wa bi adamihi ukhra. Itu adalah di sini, itu lanya dibuang saja. Nah, maknanya adalah yusaddiqul aqlu bi wujudihi taratan wa bi adamihi ukhra. Dibenarkan oleh akal si Z itu dikasih rezeki ya sekali, enggak dikasih rezeki juga boleh, itu kan. Makanya tidak sekali rezeki, sekali enggak dikasih rezekinya berapa? Ya sekali, kayak orang kayak gini, orang kedip. Kalau meleknya sekali jadinya apa? Kedip. Nah, kalau enggak merem, melek saja, enggak kedip, berarti dia mau jais enggak? Jaisnya gimana? Mau enggak pernah melek, enggak pernah apa? Enggak pernah merem. Kayak misalnya gini, ikan, kalau ada ikan kedip gini ya, ikan koki kok kedip. Ini ikan koki kan selalu melotot terus, kok nggak pernah kedip. Kalau kedip gimana? Ya kalau kedip harus dia mau tidak mau harus ada apa? Harus ada meremnya. Kalau nggak ada meremnya, itu boleh nggak? Ya boleh saja. Kalau ikan itu kedip boleh saja. Tapi kok melek terus? Ya boleh. Nanti melek terus itu kan berarti sekali-sekali. Melek lagi ya jais. Jadi bahasanya begitu. Mamanya ini rezeki dikasih rezeki sekali, dikasih lagi sekali lagi, seterusnya sekali-sekali, gitu kan? Jadi boleh dikasih sekali lagi, iya boleh juga sekali lagi. Kalau sekali-sekali ya tidak adanya juga sekali. Kayak gini. Yang Allah Ta'ala berikan rezeki hari ini makan sekali, besok makan sekali lagi, besok makan sekali lagi. Makanya berarti sekali-sekali itu ya tidak, makanya juga sekali-sekali itu namanya jais. Umpamanya Tuhan itu ada seterusnya, ada terus, berarti sekali-sekali doang kan. Nah, Tuhan itu adanya sekali. Karena apa? Ada lagi, namanya terus kan begitu. Jadi kalau nggak paham makna wajib, wujud, ya bisa nanti wujud taratan adam. Jadi kalau ngomong wujud terus, ya berarti sekali-sekali, mipil namanya lah. Nah, ini namanya itu wujud mipil. Nah, wujud mipil itu ya adamnya juga mipil. Nah, itu mustahil yang demikian. Nah, kalau yang saya demikian adalah qalu jazakanal makna anna dzalika yusaddiqul aqlu bi wujudi taratan wa bi adami ukhra. Kemudian yang lanjutnya walinazkuru laka al-aqaidil hamsina mujmalah qabla dzikruha munfasilah. Insyaallah akan kita lanjut pada besok malam. Fa'lam annahu yajibu lahu subhanahu ta'ala isruna sifat wa yastahilu alaihi ta'ala isruna wa yajuzu fi haqqi ta'ala amru wahidin fa hadhi ihda wa arba'una wa yajibu lirusli arba'atun wa yastahilu alaihim arba'atun wa yajuzu fi hakim alaihi wassalatu wassalam amru wahidin fa hadhil khamsuna wa sayati tahrirul kalam inda dzikruha mufassilatun insyaallahu ta'ala wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana taraf